Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya adalah Hasni Mudati, CGP Angkatan 8, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Sementara di sebelah saya adalah kepala cantik, yaitu kepala sekolah saya sendiri, Ibu Yesri Pahelmi dari SDN 16 Lelakulit. Nah, pada kesempatan hari ini saya dan kepala sekolah saya akan melakukan prosesi wawancara, di mana nanti kami akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengapa saya melakukan kegiatan ini atau wawancara ini terhadap kepala sekolah saya. Ini adalah sebagian dari tugas kami sebagai seorang CGP Angkatan 8 untuk memenuhi tugas kami di LMS. Nah, baik Ibu, kita akan memulai proses wawancara kita hari ini, di mana tadi kita mengambil temanya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, terlebih dahulu sebelum kita membahas bagaimana Ibu dalam memutuskan sebuah kasus atau masalah yang ada di sekolah, tentunya saya mendengar dulu apa masalah yang ingin Ibu angkat untuk kita bicarakan pada siang hari ini. Ya, terima kasih Bu Hasni Mudati. Mungkin pada kesempatan kali ini masalah yang kita angkat ini berkaitan dengan tugas kita sebagai seorang guru. Iya. Di mana guru itu bukan hanya sebagai pendidik, tetapi ada tugas lain yang dia harus penuhi untuk pengembangan kompetensinya. Jadi yang permasalahan di sini adalah ketika seorang guru dihadapkan dalam satu permasalahan, seperti dia adalah seorang guru, namun pada suatu ketika dia dipanggil atau mendapat surat perintah dari dinas pendidikan, otomatis guru ini akan memenuhi salah satu di antaranya. Nah, pada masalah ini, pada kasus seperti ini, sebagai seorang kepala sekolah, ini adalah dilema. Ya, dilema disebut juga dengan dilema etika. Yang mana sama-sama baik, mengandung nilai kebajikan, namun kita harus memilih salah satu yang mana yang lebih terpaling baik, yang terbaik. Nah, inilah keputusan yang perlu kita ambil. Sebagai guru, dia harus mengajar. Kemudian dia juga harus mengembangkan potensinya melalui workshop, seminar dan lainnya. Jadi sebagai kepala sekolah, saya nanti memberikan pengertian, pemahaman kepada guru tersebut. Kalau seandainya dia memilih untuk mengikuti pelatihan tersebut, secara otomatis dia akan menyesuaikan dengan tugasnya sebagai seorang pendidik. Dengan kata lain, dia nanti menyesuaikan dengan teman sejawat, memberikan semacam tugas, atau itu intinya dia harus berinteraksi, berkomunikasi dengan rekan teman sejawat. Intinya apabila beliau nanti melakukan tugas lain atau tugas di luar tugasnya sebagai seorang guru di sekolah, yaitu mengajar, beliau tentunya harus mengkondisikan dahulu atau bekerja sama, adalah komunikasi antara beliau dengan teman sejawat, yang mana nantinya akan mengelola lokal beliau jika beliau meninggalkan sekolah. Betul. Baik Bu, saya sudah paham dengan masalah yang ingin Ibu angkat sekarang. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ke depannya kepada Ibu terkait dengan kasus yang Ibu angkat sekarang. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini Bu Hasni Mudati, pada kasus dilema etika ini kita harus bisa mempertimbangkan segala keputusan. Berarti di antara dua keputusan ini ada kita mengambil satu keputusan yang terbaik. Maka kita harus mempertimbangkan, kita harus memikirkan, kita harus berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat. Kita sampaikan permasalahan tersebut,
kemudian kita pertimbangkan, kita minta masukan dari rekan-rekan yang lain. Barulah kita nanti sebagai kepala sekolah akan bisa memutuskan. Iya, ya. dari beberapa pertimbangan, dari beberapa masukan, berarti keputusan yang terbaik mungkin itu yang akan kita diskusikan. Oke, Bu. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini? Iya, seperti tadi, ketika kita mengambil keputusan, tidak sepenuhnya itu adalah hak sekolah. Iya. Ada masukan, ada pertimbangan dari rekan yang lain yang sangat kita butuhkan dalam hal ini. Jadi rekan teman sejawat itu adalah yang paling mendukung dalam hal ini. Kemudian ketika kita mengambil keputusan tersebut itu harus disesuaikan dengan regulasi dan aturan yang kita sesuaikan dengan keputusan yang kita ambil. Mungkin itu. Betul sekali, Bu. Nah, Ibu, dalam pengambilan keputusan ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan? Untuk pengambilan keputusan, hal pertama mungkin ya Bu, kita kumpulkan teman kita dulu. Iya. Kita kumpulkan, kemudian kita informasikan, kemudian apa permasalahannya, kita musyawarahkan, kemudian kita sesuaikan dengan fakta dan data, dengan beberapa masukan, dengan musyawarah yang kita lakukan, nanti itulah ada keputusan. Di antara keputusan itu yang terbaik, itulah yang menjadi kesepakatan dari kita bersama. Intinya terbaik buat Semua sekolah, stakeholder. Iya, stakeholder sekolah. Iya, terbaik untuk guru itu sendiri dan terbaik pula untuk peserta didik dan sekolah kita ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Apa kasus-kasus dilema maksudnya? Hal-hal efektif ketika seorang guru menghadapi tantangan ataupun keputusan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Sebagai seorang guru dia mengajar, kemudian di segi lain dia harus punya tuntutan untuk pengembangan keprofesian pendidikannya, maka kita sebagai kepala sekolah harus menyesuaikan. Kita ambil mana yang terpenting pada saat itu. Iya. Jadi sebagai kepala sekolah tentunya kita beri izin dia. Iya. Kita beri izin dengan catatan tugasnya sebagai guru, sebagai pendidik itu tidak terabaikan. Iya. Nanti mungkin Ibu Hasmi bisa berkolaborasi dengan teman yang lain, bisa menyesuaikan bagaimana anak ini tidak dirugikan untuk hari tersebut. Iya. Seperti yang kita bilang tadi ya, Bu ya. Ibu yang melakukan pengembangan diri ini juga mendapatkan keuntungan, kebaikan, sementara anak juga mendapatkan kebaikan dalam anak-anak tidak dirugikan. Iya, anak-anak tidak dirugikan. Oke, Bu. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang menjadi tantangan pada kasus dilema etika ini yang sangat berat ya Bu ya. Ketika kita mengambil dasar pertimbangan tersebut. Karena ketika kita mengambil pertimbangan tersebut, kita sudah memutuskan sedemikian rupa. Iya. Kita lihat dari sisi ini, dari sisi itu. Kalau kita ambil ini, berarti ini. Jadi kita sudah memikirkan secara efektif. Jadi bagaimana dampaknya nanti. Jadi kalau seandainya keputusan yang kita ambil itu adalah yang terbaik. Kenapa? Setiap keputusan itu pasti ada dampak-dampak dari sisi positif maupun negatifnya. Iya, betul. Jadi kalau seandainya kita ambil ini, berarti ini. Itu adalah keputusan. Jadi dari keputusan-keputusan yang kemudian pertimbangan dari teman-teman itu, kemudian kita ambil keputusan, itulah yang terbaik. Berarti itu yang terbaik. Berarti intinya kita benar-benar melakukan pengambilan keputusan itu dengan secara bijaksana ya. Oke, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Maksudnya begini, Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam memutuskan perkara, atau memang setiap ada masalah atau perkara Ibu langsung memutuskan atau mengambil keputusan sekaligus? Iya Bu Hasmi, ketika kita menghadapi suatu kasus
ini dilihat juga dari identifikasi bagaimana kasus itu. Iya. Jadi kita lihat seberapa sulit, seberapa rumit kasus itu kita temui. Iya. Jika kasus itu sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya, berarti kita harus terjadwal. Kita punya jadwalnya. Tidak bisa diselesaikan sekarang, berarti besok atau lusa. Tapi seandainya kasus itu ringan dan bisa diselesaikan sesegera mungkin, itu secepat. Maksudnya jika kasus itu butuh penyelesaian secepatnya, maka akan dilakukan pemutusan secepatnya. Iya. Tapi apabila kasus itu merupakan kasus besar, berat, mungkin tidak butuh bisa. Waktu. Ya, butuh waktu kita Iya. untuk memutuskan suatu perkara tersebut. Oke Bu, sangat bagus sekali. Dalam kasus ini, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, tentu saja Bu. Dalam pengambilan keputusan kita tidak bisa sendiri. Karena bagaimanapun pertimbangan, kemudian saran, masukan dari rekan-rekan ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi jika kita semua sudah berkolaborasi, sudah saling berbagi, berarti tidak ada lagi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Keputusan yang kita ambil itu adalah hal yang terbaik, walaupun keputusan yang kita ambil itu memang tidak sepenuhnya memenuhi keinginan semua pihak. Iya, betul sekali Bu. Saya pun sangat paham dengan maksud Ibu. Tidak semua kebijakan atau keputusan kita diterima oleh semua orang. Iya. Kadangkala ada yang merasa dikecilkan, maksudnya merasa kecil hati dalam keputusan kita. Namun kita tentu sebelumnya sudah memikirkan secara matang dan bijaksana mana keputusan yang lebih baik yang seharusnya kita ambil. Oke Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan kasus dilema etika tersebut? Dalam kasus dilema etika, pengalaman yang sangat berharga yang bisa kita ambil, yang pertama yaitu ketika kita menghadapi suatu masalah, kita lihat dulu masalah itu, kita selesaikan. Jika seandainya masalah itu bisa diselesaikan sesegera mungkin, selesaikan. Tetapi jika seandainya masalah itu membutuhkan waktu yang lama, kita perlu pertimbangan dari rekan-rekan yang lain. Dan intinya, setiap masalah itu jangan diundur-undur. Segera selesaikan dan hadapi bersama. Mungkin itu. Manakah kalau orang bijak mengatakan seandainya sesuatu itu diundur terlalu lama, bisa jadi ada kasus lain yang akan menimpa kasus tersebut. Oke Bu, sudah tidak terasa ya Bu ya, kita sudah melakukan perbincangan yang sangat apik pada siang hari ini, sehingga dalam perbincangan kita hari ini saya sudah dapat menyimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan itu butuh kerjasama antara kepala sekolah dan stakeholder di sekolah. Ya. Oke Bu, sangat menarik sekali pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan dari pembicaraan kita hari ini, saya pun berharap nantinya saya bisa memetik pelajaran yang dapat saya ambil dari pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa menerapkan trik-trik atau cara-cara Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah. Mudah-mudahan itu juga bisa saya terapkan di kelas saya sebagai pemimpin bagi anak-anak saya di dalam kelas. Terima kasih juga Bu Hasmi Mudarti, karena pada kesempatan ini merupakan refleksi juga bagi saya sebagai seorang pemimpin. Setiap keputusan diambil secara bersama, diputuskan secara bersama dengan penuh pertimbangan dan kelayakan. Baik Bu, dari pembicaraan kita tadi ya Bu ya, sungguh banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan saya pun sudah mendapatkan jawaban-jawaban yang dari tadi saya nantikan dari pembicaraan ini, dan saya pun sudah merasa puas dengan jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Kedepannya mari kita saling kerjasama, meningkatkan rasa kolaborasi kita antara stakeholder yang ada di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, kemarin kan kita sudah menelpon sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwasanya hari ini saya akan mengunjungi Ibu dalam kegiatan mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, di sini sebetulnya kami ditugaskan dari tugas CGP Angkatan 8 untuk mewawancarai 3 orang kepala sekolah dalam masalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Ibu adalah salah satu kepala sekolah yang akan nantinya saya wawancarai bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan yang ada di sekolah Ibu. Nah, sebelumnya tentu saya akan menanyakan dulu permasalahan apa yang pernah Ibu ambil keputusan di sekolah yang membuat Ibu dilema dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, untuk itu saya ingin mendengar dulu penjelasan dari Ibu masalahnya apa. Baiklah Bu, terima kasih juga atas kunjungan Ibu ke sekolah kami. Memang ada suatu masalah yang merupakan menjadi dilema bagi kami ya. Ini ketika kami menaikkan salah seorang anak, kebetulan dia itu kelas 3. Nah, umurnya itu udah 11 tahun. Nah, sementara kemampuannya dalam belajar itu khususnya membaca sangat minim sekali. Sama ibarat dia itu baru masuk ke kelas 1, hanya beberapa kata yang bisa dia beberapa huruf yang baru dia kenal, yang baru dia ketahui. Nah, jadi sewaktu rapat kemarin, rapat kenaikan kelas kemarin, itu terjadinya pro kontra. Bagaimana, apakah siswa ini mau dinaikkan atau tidak? Nah, namun sebelum kami mengadakan rapat kemarin, rapat kenaikan kelas, kami juga telah bermusyawarah dengan wali murid. Nah, kami panggil wali muridnya, kemudian kami sampaikan ini masalah anak. Nah, jadi bagaimana selanjutnya? Nah, kalau orang tua, nah kita sebagai orang tua pun kita ingin anak kita naik kan ya. Betul. Jadi kita ingin naik anak kita. Nah, jadi sewaktu kami rapat dan juga sesuai dengan anjuran Kemendikbud Ristek, nah bahwa istilahnya sekarang kita tidak boleh meninggalkan anak. Nah, kenapa? Karena UN juga diadakan untuk mulai dari tahun 2020 kemarin ya. 2022 ya. 2020 dari udah semenjak itu kan UN tidak ada lagi itu yang ada cuma ujian sekolah. Nah, jadi itu makanya sesuai dengan anjuran itu kami naikkan anak kami tersebut. Nah, sekarang dia udah berada di kelas 4. Nah, jadi itu memang itu adalah suatu dilema bagi kami dan ini adalah merupakan suatu tantangan. Apa sebabnya? Ibaratnya seperti ini, timbullah suatu pikiran gimana itu di masyarakat atau wali murid yang lainnya, masa ya anak ini kurang, nah, kenapa dia dinaikkan? Nah, otomatis mutu pendidikan kita itu dinilai menurun. Menurun. Nah, jadi itulah yang menjadi suatu gimana itu ya, dilema bagi kami dan bagaimana untuk menghilangkan hal-hal yang negatif tadi itu. Kami berkeinginan bagaimana anak ini bisa dia tetap melanjutkan dengan kemampuannya sesuai dengan kelasnya. Kalau kelas 4 minimal dia udah bisa membaca lancar, memahami kalimat dan menjawab pertanyaan, serta kalau bisa dia kan harus bisa menganalisa atau menceritakan kembali suatu bacaan. Berarti di sini anak ini memang lemah dalam segi akademik ya Bu ya? Iya, kalau sebetulnya dia tuh lemahnya adalah dalam bidang membaca. Oh, di bidang membaca saja. Kalau dia di bidang matematika, insya Allah dia itu agak lebih menonjol daripada teman-temannya.
Tapi kalau di sekolah SD itu kan kepandaian atau kemampuan membaca itu lebih diutamakan. Karena kita tahu membaca itu adalah kunci utama untuk belajar. Membaca kan. Nah, jadi kalau memang dia membacanya yang kurang, otomatis ilmunya nanti itu akan gimana itu ya? Makin susah lah. Agak susah dia untuk mendapatkan. Apalagi sekarang kita tahu buku-buku yang atau materi yang ada di dalam buku itu atau buku-buku teks dan sebagainya itu memang membutuhkan pemahaman. Lebih mengutamakan tingkat kritis dari anak itu ya. Oke Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini? Itu sebetulnya dari cerita baik dari guru kelasnya. Nah, setiap itu melaporkan perkembangan anak, di sini kelemahannya. Nah, memang sudah diperhatikan khusus ini. Iya, karena dia dari awal dari kelas 1 itu memang sudah ada masalah. Nah, begitu juga dengan kelas 3 kemarin, sebetulnya dia tidak naik. Nah, karena mereka ada 2 beradik, jadi ada adiknya kebetulan di kelas 2, makanya dia dinaikkan. Nah, jadi seperti itu kasusnya, Bu. Jadi istilahnya memang dia itu belum mampu untuk ke kelas 3, tapi karena ini ada hal ini, nah dia diusahakanlah dia naik. Ditambah juga dengan peraturan Mendikbudristek nomor 1 2023 ini ya Bu ya. Jadi Ibu selalu memantau keadaan ini dari wali kelasnya. Iya. Oke Bu. Nah Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kan kami selalu berdiskusi dengan sesama guru. Nah, terutama itu guru kelas. Nah, guru kelas juga berkonsultasi dengan guru bidang studi yang lainnya seperti guru olahraga, guru agama. Nah, jadi seperti itu kelemahan yang diperoleh atau datanya itu bukan hanya dari guru kelas saja, termasuk guru bidang studi. Begitu. Jadi nilai kepentingan yang sama-sama benar ini intinya bagaimana nih Bu? Kalau kita tinggalkan ada juga benarnya karena dia belum mampu. Nah, kalau kita naikkan ada juga benarnya karena umurnya sudah melampaui standar dia sebagai anak di kelas 3 ya Bu ya. Seharusnya kan dia sudah kelas 6. Jadi maksudnya demikian ya Bu ya. Oke Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam kasus anak tersebut? Kami sudah melakukan beberapa cara, misalkan dengan memanggil orang tua, mohon dukungan terhadap mereka untuk belajar tambahan. Sama-sama lah. Kita sama di sekolah guru yang melatih di rumah, jadi mohon juga bimbingan dari orang tua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu kami lakukan itu namanya pengayaan. Sepulang sekolah anak itu sudah diminta, namun usaha gimana tuh anak itu juga agak keberatan. Usaha kami kan dia itu pulang sekolah itu bisa membaca baik di perpustakaan atau maupun di kantor. Nah, itu udah kami anjurkan sama anak tersebut. Tapi keberatan. Tapi mungkin karena mereka dia udah rasanya udah besar, ada perasaan malu. Walaupun sudah dibilang sama dia tidak masalah, kan yang belajar itu adalah cuma dia sama guru. Nah, tanpa ada ada temannya gitu. Nah, namun itulah dia itu agak malu nampaknya ya. Tambah juga mungkin di rumah kurang diperhatikan oleh orang tua, meskipun kita sudah meminta kerjasama. Iya. Kebetulan dia juga anak tertua dari 5 bersaudara. 5 bersaudara anak. Iya. Berarti memang itu ya Bu.
kurang perhatian juga. Kurang perhatian karena masih banyak adik-adiknya yang di belakangnya perlu iya, butuh adik-adiknya masih kecil-kecil lagi kan. Iya. Iya. Oke Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema seperti ini? Ya, kalau hal-hal yang baik itu adalah karena kita selalu bekerja sama ya, konsultasi dengan guru-guru. Nah, jadi setiap permasalahan kita tahu. Nah, jadi dalam pemutusan seperti yang kemarin kita memutuskan bahwa dia aturannya tidak naik, kita naikkan dengan kita konsultasi sama guru empatnya. Nah, kita mohon bimbingan agak dilebihkan kepada si murid ini. Nah, bagaimana dia nantinya. Nah, jadi itu ya, jadi memang kita tuh selalu bekerja sama. Mudah-mudahan ya Bu ya, setelah dinaikkan nanti dia termotivasi untuk belajar kan, dan kemudian masa depannya pun akan tidak terhalang lah oleh kita kan. Kalau dia ingin menjadi abdi negara atau sebagai pekerja di dalam negara kan ada batasan umur. Nah, jika kita masih meninggalkannya di sekolah yang lebih rendah, mana tahu nantinya di sekolah yang lebih tinggi dia tinggal kembali kan otomatis masa depannya itu sudah terhambat oleh kita. Ya, ada betulnya juga itu. Ya. Jadi itulah makanya salah satu alasan kami untuk menaikkan, karena kita tahu umuran tamat SD itu maksimalnya adalah 14 tahun. Iya. Nah, sementara dia udah 11 tahun. Masih kelas 3? Masih kelas 3. Nah, 14 tambah 3 lagi udah 17. 11 tambah 3 ya. Iya. Berarti itulah memang salah satu itu patokannya. Dan dengan harapan juga mudah-mudahan berkembang, ada kemauan belajarnya setelah dia berada di kelas tinggi. Hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Sebetulnya kalau dalam kelemahan anak belajar itu yang merupakan tantangan bagi kami kan, kita itu ingin mencerdaskan anak bangsa. Iya. Nah, khusus untuk kelas rendah itu kita memaksimalkan kemampuan mereka dalam calistung, membaca, menulis dan berhitung. Nah, kemudian di kelas tinggi mereka itu sudah mahir berhitung dan juga membaca. Nah, membacanya bukan hanya sekedar membaca saja, tapi paham. Mereka paham, kemudian mereka juga bisa, kalau dapat bisa menceritakannya. Nah, itulah suatu keinginan bagi kita, merupakan suatu tantangan. Nah, makanya kami berusaha bagaimana anak ini mampu sesuai dengan kelas dan tuntutan zaman sekarang ya. Iya Bu, saya merasakan demikian. Kita sebagai guru ini tentu inginnya yang terbaik untuk anak kita. Iya. Kita benar-benar dia ke sekolah itu benar-benar mendapatkan ilmu lah. Iya. Ada perubahan. Demi masa depannya. Betul. Iya. Oke Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat kejadian ketika dia memiliki masalah, atau punya waktu atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut? Kalau masalah belajar anak itu kan lebih fokusnya itu ke guru kelas. Nah, mereka ada membuat program namanya program pengakhiran. Iya. Nah, program pengakhiran itu dilakukan 1 kali dalam seminggu. Nah, atau jika mereka bermasalah pada hari yang sama, misalnya dia agak dalam menyelesaikan latihan kurang, nah mungkin nanti setelah siswa pulang itu mungkin ada dipantau, nah diulangi kembali. Nah, tapi itu melakukan remedinya itu biasanya 1 kali dalam seminggu. Berarti memang ada jadwal-jadwal tertentu ya Mbak? Iya, ada jadwal. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, kalau masalah kembali seperti yang tadi,
ini adalah masalah kelemahan siswa. Kelemahan siswa itu yang lebih tahunya adalah guru kelas. Iya, betul. Nah, jadi otomatis yang mendukung adalah atau yang lebih tahunya adalah guru kelas. Sementara saya sebagai kepala sekolah, saya mendapat laporan, kemudian mereka bercerita, kemudian kita pecahkan secara bersama-sama. Bisa jadi dalam suatu rapat antara kelas atau apa itu. Ya, intinya ada kolaborasi lah antara kepala sekolah dengan guru. Iya. Oke, Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan kasus dilema etika ini? Masalah pelajarannya itu mungkin salah satunya adalah adanya keinginan kita bagaimana memberikan yang terbaik untuk siswa. Iya. Kemudian yang kedua itu ada kerjasama baik guru dengan kepala sekolah, guru dengan wali murid. Iya. Nah, itu tidak lepas kita dari wali murid ya. Kemudian ada keterbukaan. Iya. Keterbukaan itu mungkin maksudnya di sini adalah jika guru kelas mau untuk terbuka tentang masalahnya, otomatis kita juga akan memecahkannya secara bersama-sama. Oke, Bu. Dari pembahasan kita, bincang-bincang kita hari ini, rasanya sudah banyak ilmu yang mungkin sebelum ini tidak terpikirkan oleh saya, dan dari perbincangan kita ini mudah-mudahan saya bisa mengambil hikmah positif dari ilmu-ilmu yang Ibu bagikan hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya juga bisa mengaplikasikan apa yang telah Ibu lakukan sebelum ini. Nah, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin pertanyaan kita sudah selesai ya Bu. Saya sudah mendapatkan intisari, sudah banyak yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Untuk mengakhiri ini mungkin nanti saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu atas waktu yang telah Ibu berikan kepada saya yang seluas-luasnya untuk bisa bertamu ke sini, untuk bisa berbincang-bincang, mewawancarai Ibu mengenai tindakan yang Ibu lakukan di sekolah dalam pengambilan keputusan. Terima kasih banyak, Bu. Iya, terima kasih kembali. Mudah-mudahan Ibu sukses menjalani kegiatan ini dan menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang hebat. Iya, kita kan sebagai guru, kepala sekolah bukan tujuan utama ya kan Bu ya, tapi kita sebagai guru kan juga pemimpin dari anak-anak kita. Minimal itu dulu. Menjadi guru yang hebat. Ya, minimal itu dulu. Terima kasih banyak, Bu. Iya.